Barangkali sebagian orang menganggap bahwa universitas pertama di dunia berada di wilayah Eropa maupun Amerika. Namun, perlu kalian ketahui bahwa universitas pertama tidak dibangun di Eropa ataupun Amerika, bahkan didirikan oleh seorang perempuan Muslim. Faktanya, universitas pertama di dunia berdiri di kota Fez di Maroko dan dibangun oleh seorang perempuan Muslim yang bernama Fatimah Al-Fihri. Seorang perempuan hebat ini mungkin terdengar asing bagi kita, tapi berkat jasa-jasanya, ia telah memajukan keilmuan dunia terkhusus bagi umat Muslim. Kali ini inilah kita akan membahas kisah Fatimah Al-Fihri dalam membangun universitas pertama di dunia. Fatimah Al-Fihri adalah keluarga kaya dan bangsawan. Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisyah lahir di Khairun, Tunisia pada tahun 800 Masehi. Ia juga sering diberi julukan Al-Banin yang bermakna ibu dari anak-anak Fez. Ayahnya Muhammad Al-Fihri merupakan seorang pengusaha sukses di kota Tunisia yang kelak berpindah ke Fez, Maroko. Melansir laman Republika, Fatimah Al-Fihri hidup dalam keluarga yang sangat kaya serta dari keturunan bangsawan. Meskipun keluarga Fatimah sangatlah kaya, Fatimah memiliki jiwa sosial yang tinggi serta kepedulian terhadap sesama manusia. Sikapnya yang dermawan membuat keluarga ini sering menyambung tali silaturahim dengan setiap lapisan masyarakat atau semua kalangan. Fatimah memiliki saudara perempuan bernama Maryam. Bersama adiknya ia mengenyam pendidikan yang layak. Mereka berdua tumbuh dalam lingkungan yang cinta keilmuan seperti ilmu agama dan ilmu sains, khususnya di bidang arsitektur dan bangunan. Pada masa Raja Idris II awal abad ke-9, Fatimah beserta keluarganya bermigrasi dari Kairouan, Tunisia menuju kota Fez di Maroko. Warisan untuk orang banyak. Seperti yang kita ulas sebelumnya bahwa keluarga Fatimah sangat peka terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada. Hal inilah yang membuat seorang Fatimah juga memiliki sifat yang dermawan dan peduli terhadap sesama. Mengutip laporan Aydın's Times, saat Fatimah pindah ke kota Fez, Maroko, yang pada saat itu menjadi kota paling maju dengan kekayaan budaya dan agama, aktivitas ekonomi di sana berkembang dengan sangat pesat. Hal yang membuatnya menarik ialah terjadinya harmoni antara kebudayaan kosmopolitan dan budaya tradisional. Sehingga kota ini menjadi salah satu kota muslim yang berpengaruh besar dan diperhitungkan. Di kota Fez inilah keluarga Fatimah terus-menerus mengembangkan bisnisnya, membuat mereka menjadi pengusaha muslim yang sukses. Namun Fatimah muda ditinggalkan oleh sang ayah, saudara laki-lakinya dan suaminya tercinta. Dari sinilah Fatimah bersama saudara perempuannya mendapatkan warisan yang cukup banyak. Harta warisan inilah dan serta kekayaannya kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Universitas pertama di dunia. Pada abad ke-9 saat Eropa masih tertatih-tatih untuk menempuh pendidikan, peradaban Islam di Maroko sudah memiliki lembaga yang beroperasi sebagai universitas, memberi gelar akademik tertua di dunia. Dikutip dari Engine Origin dalam laman liputan.com, Universitas Al-Quraisyah di Fez, Maroko diakui oleh UNESCO dan Guinness Book of World Record universitas tertua di dunia yang didirikan pada tahun 859 Masehi. Bahkan universitas ini hampir 100 tahun sebelum pendirian Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Universitas Al-Quraisyah juga menjadi lembaga pendidikan pertama di dunia yang memberikan gelar akademik. Universitas pertama di dunia ini merupakan hasil dari jasa besar Fatimah Al-Fihri. Awalnya, Fatimah memutuskan untuk membangun sebuah masjid di Fez yang diberi nama Kairouan, seperti masjid pada umumnya, yaitu sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan landasan-landasan Islam seperti ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Namun dalam perkembangannya, Kairouan berinovasi tidak hanya sebagai sekolah keagamaan, tapi sudah mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti fisika, astronomi, kedokteran, dan bahasa serta sastra. Sejak waktu itu, Kairouan telah menjadi sentral pendidikan yang bertaraf universitas dan menjadi titik penting dalam sejarah pendidikan tinggi dalam Islam bahkan di dunia. Nama Kairouan kemudian berganti menjadi Universitas Al-Quraisyah dan terbuka bagi seluruh pelajar-pelajar di dunia, bahkan bagi yang bukan beragama Islam. Salah satu perpustakaan tertua, Al-Quraisyah ternyata bukan hanya sebagai universitas tertua di dunia, tapi juga sebagai salah satu perpustakaan tertua di dunia. Melansir laporan Aydın's Times, perpustakaan Universitas Al-Quraisyah menjadi salah satu perpustakaan tertua di dunia.
dan memiliki lebih dari 4.000 manuskrip yang berbeda. Manuskrip itu berupa salinan Al-Quran dari abad ke-9 yang tertulis dalam aksara kufah pada kulit tinta, serta Injil versi Arab dari abad ke-12. Tidak mengherankan jika tempat ini menjadi salah satu tujuan para penuntut ilmu dari berbagai penjuru, mulai dari Maroko, Jazirah Arab, bahkan Eropa dan Asia. Pada abad ke-14 saja, jumlah mahasiswanya sudah mencapai 8.000 orang. Siapa yang menyangka di balik berdirinya universitas ini berdiri perempuan hebat, Fatimah Al-Fihri, yang telah mendedikasikan 80 tahun usianya demi kemajuan peradaban dunia, meluluskan banyak tokoh besar. Dalam sebuah literatur barat, Universitas Al-Qawariyin menggapai masa keemasannya saat Afrika Utara di bawah kekuasaan Daulah Al-Muwahhidun dan Daulah Al-Madiniyah pada abad ke-12 dan abad ke-15, sebab kedua dinasti ini sangat mendukung pendidikan. Al-Qawariyin juga memiliki guru-guru terbaik yang mengajar di sana seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Khatib, Al-Buruji, Ibnu Hasmi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rasyid. Banyak pelajar yang datang dari Eropa membuat nama dari tokoh-tokoh tersebut terkenal di dunia barat. Tidak hanya itu saja, universitas ini meluluskan banyak tokoh penting seperti Muhammad bin Al-Haji, Alal Al-Fasi, Ibnu Rashid Al-Safti, Ibnu Imron Al-Fasi, seorang teoretikus terkemuka dari mazhab Maliki, hukum Islam. Lalu ada Leo Africanus, seorang pengelana terkenal dan sebagai penulis, serta Rabi Mose bin Maimun. Sedangkan alumni pada era modern yakni Alal Al-Fasi dan Mehdi bin Barka, seorang pejuang yang berhasil membebaskan Maroko dari kolonialisme Prancis. Mehdi bin Barka juga diketahui dinobatkan sebagai Menteri Maroko pada pemerintahan Sultan Muhammad V. Terlupakan sejarah. Namanya mungkin masih terdengar asing dibandingkan tokoh-tokoh muslim lainnya, bahkan ia terlupakan oleh sejarah. Padahal sosok Fatimah Al-Fihri telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia hingga saat ini. Pengaruh Fatimah telah membuka mata bagi peran-peran perempuan dalam perkembangan Islam, sebab beberapa orang masih berpikiran bahwa Islam membatasi hak-hak perempuan dalam aktivitas sosial termasuk pendidikan. Nyatanya seperti halnya Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi ahli hukum pada masanya, Fatimah Al-Fihri juga telah membuktikannya dengan mencetuskan sistem pendidikan pertama berbasis universitas. Fatimah Al-Fihri bahkan disebut-sebutkan sebagai orang pertama yang mendesain topi dan baju wisuda yang digunakan zaman sekarang ini. Sementara Eropa baru mengenal hal semacam ini pada masa tahun 1200-an. Sayangnya, meskipun memiliki pengaruh besar untuk dunia, tokoh perempuan muslim yang satu ini seakan-akan dilupakan oleh sejarah. Itulah tadi 10 fakta dari perempuan muslim pejuang pendidikan Fatimah Al-Fihri. Hingga saat ini universitasnya yang ia dirikan masih berjalan dengan terus mencetak lulusan-lulusan terbaik.